Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sangada Akmaliyah dengan NIM 214161201068 dari anggota kelompok 5 kelas MN21B. Di sini saya akan menjelaskan bisnis modal kanvas pada suatu usaha UMKM, usaha laundry. Sebelumnya, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau BMC ini adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pembisnis lebih maksimal. Berikut ini adalah 9 elemen BMC. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Yang kedua ada customer relationships atau hubungan konsumen. Yang ketiga ada channels atau saluran. Yang keempat ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Lalu ada key partner atau kerjasama. Dan yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Berikut adalah pengertian dari 9 BMC yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada customer segment. Customer segment ini merupakan atau menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani perusahaan. Yang kedua ada value proposition atau posisi nilai gabungan produk dan layanan yang menciptakan nilai segmen pelanggan spesifik. Selanjutnya ada channel, yaitu saluran perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau untuk memberikan proposisi nilai. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan berbagai jenis yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu arus pendapatan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Selanjutnya ada key research, yaitu sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Selanjutnya ada key aktivitas atau yaitu aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnis dapat bekerja. Selanjutnya ada key partner, yaitu kerjasama. Kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Selanjutnya yang terakhir ada cost structure, yaitu menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis. Nah, di sini ada studi banding 3 bisnis laundry. Kemarin kami kelompok 5 sudah melakukan observasi terhadap 3 bisnis laundry yang ada di daerah Galumas, yaitu ada Al-Fatih Laundry, Adila Laundry, dan yang terakhir ada Happy Wash Laundry. Untuk elemen customer segment atau segmentasi konsumen, Al-Fatih Laundry segmentasi konsumennya yaitu 50% mahasiswa, 20% karyawan, dan 30%-nya rumah tangga atau umum. Untuk Adila Laundry, segmentasi konsumennya yaitu masyarakat sekitar lokasi laundry dan juga ruko-ruko yang ada di Galumas. Untuk Happy Wash Laundry, segmentasi konsumennya yaitu 50% karyawan, 40% IRT atau masyarakat umum, dan 10%-nya itu mahasiswa. Untuk elemen value proposition, Al-Fatih Laundry proposisi nilai konsumennya yaitu harga per kilonya 5.000 per kilogram, beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, dan juga Al-Fatih Laundry ini menyediakan layanan antar jemput. Untuk di Andila Laundry, harga per kilonya yaitu 4.000 sampai 15.000 per kilogram, tergantung paketan yang diambil konsumen. Beroperasinya juga dari jam setengah 8 pagi sampai jam 7 malam. Dan juga di Adila Laundry ini menyediakan layanan antar jemput laundrynya itu terhadap konsumen. Untuk di Happy Wash Laundry, harga per kilonya itu berbeda tergantung paketan yang diambil konsumen. Beroperasinya juga dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Tetapi di Happy Wash Laundry ini, mereka tidak menyediakan layanan antar jemput.
Untuk elemen channel atau saluran, Al-Fatih Laundry ini mempromosikannya lewat mulut ke mulut atau mouth to mouth. Untuk Adila Laundry, mempromosikannya melalui media sosial dan mereka juga memfasilitasi konsumen ketika ada kritik dan saran atau umpan balik melalui media sosial yaitu Facebook. Adila Laundry ini juga mempromosikannya lewat mouth to mouth dan juga Happy Wash Laundry juga sama. Mereka mempromosikannya juga lewat mulut ke mulut. Untuk elemen customer relationship atau hubungan konsumen, Alphatic Laundry ini mengadakan diskon waktu awal pembukaan laundry atau bisa disebut promo grand opening. Untuk Adila Laundry juga sama, mereka mengadakan diskon atau promo di 2 minggu pertama pembukaan. Tetapi untuk di Happy Wash Laundry ini mereka belum ada menerapkan sistem promo atau sistem diskon. Untuk elemen revenue stream atau sumber pendapatan, Al-Fatih Laundry belum ada diskon atau promo pada hari tertentu. Di Adila Laundry juga sama, karena mereka baru beroperasi selama 1 bulan. Untuk di Happy Wash Laundry juga sama, belum ada diskon atau promo di bulan tertentu atau di hari-hari tertentu. Untuk elemen key resource atau sumber daya, di Al-Fatih Laundry ini belum ada karyawan, karena laundry ini baru beroperasi 2 bulan. Untuk karyawannya atau untuk yang mengerjakan atau yang melakukan aktivitas ini, aktivitas yang ada di laundry tersebut yaitu anggota keluarganya saja. Untuk lokasi, Al-Fatih Laundry sangat strategis karena dekat dengan pemukiman warga dan juga kos-kosan. Dan sumber daya dari alat mesin cuci, pengering, dan yang lainnya itu sudah memadai. Untuk di Adila Laundry, mereka mempunyai 4 karyawan dan juga lokasinya sangat strategis karena dekat pemukiman warga dan juga kontrakan atau kos-kosan. Untuk alat-alatnya seperti mesin cuci, pengering, dan yang lainnya juga sudah sangat memadai. Nah, ketika ada lowongan pekerjaan atau rekrutmen karyawan, mereka mengutamakan karyawan yang mempunyai pengalaman. Untuk di Happy Wash Laundry, mereka mempunyai 9 karyawan. Dan lokasinya juga sama, mereka lokasinya sangat strategis karena dekat pemukiman warga dan juga kontrakan. Alat-alat mesin seperti mesin cuci, pengering, setrika, atau yang lainnya juga memadai. Dan ketika ada karyawan baru, mereka melakukan pelatihan selama 1 minggu atau biasa disebut training. Untuk elemen kayak aktivitas atau aktivitas yang dijalankan, di Al-Fatih Laundry ini melakukan pencucian atau mencuci, setrika, lipat baju, antar jemput laundry ke konsumen, dan juga ada pemeliharaan alat atau mesin 1 bulan sekali. Untuk di Adila Laundry, mereka melakukan pencucian, setrika, lipat baju, antar jemput laundry ke konsumen, dan juga mereka sama pemeliharaan alat atau mesin setiap hari. Mereka membersihkan alat atau mesin itu setiap hari. Untuk di Happy Wash Laundry, mereka hanya melakukan aktivitas mencuci, setrika, dan lipat baju saja. Untuk elemen kayak partnership atau kerjasama, di Al-Fatih Laundry ini belum melakukan kerjasama dengan pihak hotel atau pihak-pihak yang lainnya. Dan juga belum adanya supplier sabun maupun pewangi. Tetapi mereka bekerjasama dengan aplikasi-aplikasi QRIS, Dana, atau mereka bisa melakukan pembayaran via transfer antar bank. Untuk di Adila Laundry juga sama, mereka belum melakukan kerjasama pada pihak-pihak tertentu seperti hotel, rumah sakit, maupun pihak yang lainnya. Tapi mereka mensuplai sabun, pewangi, dan alat atau mesin itu dari Jakarta. Dan mereka juga sama, pembayaran bisa melalui N-Banking, QRIS, ataupun transfer via bank mana saja. Untuk Happy Wash Laundry, mereka belum melakukan kerjasama. Supplier parfum atau pewangi laundry pun juga sama. Pembayaran di Happy Wash Laundry ini bisa melalui QRIS ataupun via transfer antar bank. Untuk elemen kas struktur atau struktur biaya di Al-Fatih Laundry ini, pengeluaran biaya ketika ada mesin atau alat yang rusak saja. Nah, untuk di Adila Laundry, pembagian gaji karyawan, pembelian sabun dan lain-lain, dan pemeliharaan mesin masih menggunakan modal awal. Karena laundry ini baru beroperasi selama 1 bulan. Untuk di Happy Wash Laundry, mereka mengeluarkan biaya ketika kerusakan mesin
dan mengeluarkan biaya itu mengeluarkan biaya tersebut langsung dari biaya pemiliknya. Setelah melakukan analisis studi banding dari ketiga usaha laundry yang tadi saya jelaskan, kami membuat bisnis model kanvas sendiri yang terdiri dari 9 elemen BMC. Yang pertama ada customer segment, yaitu mahasiswa atau pelajar, masyarakat sekitar, orang yang mempunyai kesibukan, karyawan, hotel, rumah sakit, dan juga bisa dari wedding organizer. Untuk customer relationship-nya, yaitu kita menerima kritik dan saran melalui media sosial, dan juga kita mengadakan diskon di hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, ataupun di hari-hari besar seperti Hari Pahlawan atau yang lainnya. Untuk channel atau saluran ini, kita mempromosikannya lewat mode to mode, kita juga mempromosikan media sosial, bisa di brosur, spanduk, maupun di Google Maps. Untuk value proposition, kita mempunyai layanan ekspres, hanya 3-4 jam, laundry atau cucian pun sudah jadi dan bisa diantar. Nah, beroperasi selama 24 jam, terdapat jasa antar jemput dan juga di usaha laundry yang akan kami buat itu harga lebih murah. Untuk kayak aktivitas atau aktivitas yang dijalankan yaitu pemasaran. Kita melakukan pemasaran selama setiap hari, lalu kita melakukan pencucian pakaian, sepatu, bed cover, boneka, mukena, karpet, gorden, tas, dan juga helm. Dan kita juga menyetrika pakaian dan lain-lain. Selain itu kita akan menyediakan setrika uap. Nah, untuk kayak resort-nya, itu kita eh, me- menanamkan modal awal, lalu kita akan membuka di Jalan Galungmas. Untuk sumber daya manusianya, kita membutuhkan 75 karyawan dan peralatannya itu mesin cuci, setrika, uap yang memadai. Untuk key partner atau kerjasama, kita akan melakukan kerjasama supplier pewangi laundry yang ada di Karawang. Dan juga kita akan bekerja sama dengan beberapa hotel dan rumah sakit ataupun wedding organizer di daerah Karawang. Untuk revenue stream, kita ada cucian kiloan dan juga layanan ekspres. Untuk cost struktur, kita menginvestasikan alat, lalu biaya gaji karyawan, biaya pemasaran, dan juga ada biaya tak terduga. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi ketiga laundry yang ada di Galumas, yaitu Al-Fatih Laundry, Happy Wash Laundry, dan juga Adila Laundry. Sekian penjelasan dari saya tentang bisnis model kanvas atau BMC untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.